Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita telah masuk pada hadis yang ke-6 dari Kitabul Jami' yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-6 dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sepupu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau anak dari pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan ilmu agama yang begitu luas dan diberikan pemahaman terhadap penafsiran Al-Qur'an, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini terhadap masalah agama dan ajarkan dia tentang ilmu ta'wil, yaitu ilmu tafsir. Oleh sebab itulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dikenal dengan sebutan turjumanul Quran, ahli tafsirnya Al-Quran atau terjemahannya Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Jika salah seorang dari kalian selesai dari makanannya, memakan satu makanan, kemudian selesai dari makanannya, maka janganlah dia mengusap atau mencuci tangannya sampai dia menjilat jari jemarinya atau menjilatkannya kepada orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita di antara adab sesudah kita menyelesaikan makanan kita. Sesudah kita menyelesaikan makanan kita, di mana kita tidak langsung mencuci tangan kita atau misalnya sendok yang kita gunakan, kita tidak langsung mencucinya, ya, piring yang kita gunakan, akan tetapi kita membersihkan sisa makanan yang ada di situ yang memang masih bisa untuk kemudian dimakan, atau memang sesuatu yang memang harus untuk dimakan. Maka kita bersihkan, apakah itu yang ada di piring kita, ataukah di sendok kita, ataukah di jari jemari kita. Tujuannya agar kita terhindar dari sikap tabdzir, sikap mubadzir terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita lebih menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Dari sini juga kita dapat memahami bahwa sebenarnya dalam Islam ini kita dianjurkan untuk makan dengan makanan yang secukupnya untuk memenuhi kebutuhan kita dan tidak berlebihan. Jika berlebihan, maka akan banyak makanan yang tersisa dan kita kesulitan untuk membersihkannya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita adab dalam setelah kita menyelesaikan makanan kita adalah jangan kita mencuci tangan kita atau sendok kita yang kita gunakan untuk makan, kecuali setelah kita membersihkan sisa yang ada di sendok ataupun tangan tersebut. Dan salah satu caranya adalah mungkin dengan menjilat tangan atau jari jemari kita. Itu di antara caranya. Jika ada cara yang lain, misalnya kita mengambil sisa nasi misalnya yang tertempelkan di jari jemari kita, kemudian kita memakannya, maka ini juga tidak menjadi masalah. Tapi Nabi SAW menganjurkan untuk menjilat agar supaya tidak ada dan kita bisa yakin bahwa semua yang ada di jari jemari kita ini telah kita bersihkan dan telah kita selesaikan sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa kita tidak mengetahui di makanan mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan keberkahannya. Boleh jadi di sisa makanan yang ada di jari jemari kita ada keberkahan Allah Subhanahu wa taala di situ, sehingga kita ketika selesai kita makan kemudian langsung mencuci tangan kita, maka keberkahan itu pergi bersama dengan air yang mengalir dan kita tidak mendapatkan keberkahan. Oleh sebab itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjilat jari jemari kita setelah kita makan dan sebelum kita mencuci tangan. Siapa tahu saja di sisa makanan yang ada pada jari jemari kita ini, disitulah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Atau menjelaskannya kepada orang lain. Kata para ulama kita, ini sebagai bentuk kasih sayang, untuk menjalin kasih sayang dan memperkuat kasih sayang misalnya sesama suami istri. Maka sang suami
meminta istrinya untuk menjilat sisa makanan yang ada di tangannya, atau sang istri juga demikian kepada suaminya. Dan ini sesuatu yang tidak menjadi masalah, dan ini adalah sesuatu yang baik dalam syariat. Bukan menunjukkan Islam mengajarkan adab yang tidak benar, tidak, tapi ini adalah sebagai bentuk kasih sayang terhadap suami dan istri, ya, saling menyuapi makanan misalnya kepada istri, atau suami juga kemudian sisa makanan yang dibersihkan oleh istri dan sisa makanan yang ada pada jari jemari istri dibersihkan oleh sang suami, dan seterusnya. Itu menambah kecintaan kepada sesama pasangan tersebut, sang suami dan juga sang istrinya. Ala kulli hal, hadis ini menganjurkan dan memerintahkan kita dengan satu adab yang mulia, jangan menyisahkan makanan, entah itu di piring yang kita gunakan, atau di sendok yang kita gunakan, atau di jari jemari kita. Jangan disisahkan kecuali setelah kita bersihkan, dengan harapan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap makanan itu. Atau yang kedua, kita terhindar dari sikap tabdzir, ya, boros dan boros dan menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan adab-adab yang mungkin sepele seperti ini, tapi mudah-mudahan bisa kita perhatikan dengan baik dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.